Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, ini untuk ain, ya, ini yang biasanya perlu latihan banyak, ya. Ain, memberikan ain sama a, hamzah dengan ain. Ba itu sampai di kerongkongan, ya, tenggorokan. Ai au ba, ai au ba. Jadi ba'du bukan ba'du, ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil azim ar-raufir rahim dzil fadlil azim wal ihsanil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul karim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qala Allah ta'ala anhu fi kitabihil karim wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk berkumpul, bertemu di rumah Allah untuk melakukan kajian, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, imma min jihati at-tilawah atau cara membacanya, dan kita juga berusaha untuk memahami, ya, sedikit dari makna-maknanya. Baik Bapak Ibu rahimahumullah, setelah nyuwun ngapunten 2 minggu kita libur, ya. Ada beberapa kegiatan di sekolah yang belum bisa ditinggalkan. Kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali di surah Juz Amma, ya. Kemarin kita terakhir surah Al-Insyirah, ya. Insya Allah malam ini surah selanjutnya itu surah At-Tin. Insya Allah sudah familiar, sudah sering kita baca, ya, surah At-Tin. Ya, sebelumnya mari kita buka dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Oke. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Baik, ini ada 8 ayat. Ya, mungkin ada beberapa hal yang kita coba review kembali, ya, untuk hukum-hukum bacaannya. Yang pertama ini tentang qalqalah, ya, ada beberapa huruf qalqalah, yakni di ayat yang keempat itu laqad, ya, laqad. Qalqalah itu berarti dipantulkan, maka tidak ditahan, ya. Laqad khalaq, lidalnya itu juga qalqalah, laqanya juga qalqalah. Lalu taqwim, taqwim itu juga qalqalah di ayat yang keempat. Di ayat yang kelima dal lagi rodad, rodad, ya, itu qalqalah sughra. Lalu di ayat yang keenam ada lagi jim. Ini tadi dal sudah, lalu qaf sudah, nah ini jim. Ya, falahum aja, ya, itu dipantulkan. Falahum aja.
Itu untuk yang di ayat ke-6, yaitu yang terakhir nih, untuk qalqalahnya. Jadi perlu kita tekankan kembali. Lalu yang paling sering dan salah satu tanda orang yang memperhatikan tajwid itu adalah ketika bertemu dengan bacaan gunnah. Nah, gunnah itu kalau di surat At-Tiniyah ayat ke-5 itu summa itu boleh 2 sampai 3 harokat menahannya. Oke, nun tasdid dan mim tasdid. Nah, kalau selain itu maka tidak digunnahkan atau tidak didengungkan. Lalu ada juga di sini mad jaiz munfasil. Ini mad jaiz munfasil di ayat yang keempat itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, fi-nya itu lebih panjang daripada sekedar mad tabi'i, ya, yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu ketika ada mad tabi'i, ya, kasroh bertemu dengan ya sukun, bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat, itu mad jaiz munfasil. Baik, mungkin itu saja. Lalu di ahkam ada beberapa hak. Nah, kalau hak itu lebih tipis daripada kha. Ya, kamil. Dia lebih tebal daripada hak biasa. Kalau hak itu betul-betul lepas, tidak nyangkut yang kerongkongan, ya. Ha, hi, hu, bah, ha, itu hak, ya. Tapi kalau hak itu sedikit nyangkut, hak, ya, maka itu disebut huruf halqi karena letaknya di tenggorokan. Ha, kha, ha, kha. Kalau kha itu yang lebih agak kotor sedikit. Itu di sini bi ahkamil hakimin. Baik, mari kita coba ulangi lagi dengan lebih memperhatikan tajwidnya, ya. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Nah, untuk baca kok, nah, bedanya kok dengan tak. Kalau kok itu nopo, lidahnya ditaruh di langit-langit. Kok, kopi kubak kok. Coba diulangi, ya. Kopi kubak kok. Kopi kubak kok. Nah, kok itu juga termasuk huruf qalqalah, ya. Maka ketika disukunkan dia kok kembali. Tapi kalau ta di gigi, ya, di ujung itu pangkal. Tati tubat. Tati tubat. Ada hamisnya, ada apa? Ats gitu, ya. Kalau tak, kalau kok dipentul apa? Nah, ini yang pertama di watin itu tipis. Kalau wako maka lidahnya ditembakkan di langit-langit. Waquri sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadna
radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, ini untuk ain, ya, ini yang biasanya perlu latihan banyak, ya, ain. Memberikan ain sama a, hamzah dengan ain. Ba, itu sampai di kerongkongan, ya, tenggorokan. Ai, au, ba, ai, au, ba. Jadi ba'du bukan ba'du, ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Bismillah. Setelah ini mari kita sedikit coba memaknai, ya, arti dari surah At-Tin. Ya, surah At-Tin itu artinya juga buah tin. Di ayat pertama Allah sebutkan Wat-tini waz-zaitun. Ya. Sebagaimana surat-surat sebelumnya yang kita bahas itu, kalau ada waw lalu setelah itu nopo kasroh, itu tandanya adalah qasam. Qasam berarti sumpah. Ini sumpahnya Allah. Yang pertama wat-tini, demi buah tin. Kalau makhluk atau kita itu sumpahnya itu dengan nama Allah, wallahi, tallahi, wabillahi. Biasanya 3 bentuk sumpah itu untuk kita. Kalau Allah sebaliknya bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang memiliki hikmah-hikmah atau memiliki nilai-nilai. Yang pertama wattini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Dalam beberapa tafsir, ya, Ibnu Katsir itu ini menunjukkan suatu tempat. Jadi para ulama banyak sekali yang menafsirkan At-Tin dan Az-Zaitun. Jadi ada yang menyebutkan At-Tin itu sebuah nama masjid, ya, nama masjid di daerah Palestina, di Baitul Maqdis, di zaman dulu Nabi Isa alaihissalam. At-Tin, ya, dan Az-Zaitun juga merupakan nama masjid. Nah, tetapi yang paling banyak tafsirannya adalah Wat-Tin itu adalah demi buah tin, ya, dan Az-Zaitun demi buah zaitun. Nah, keduanya ini adalah buah yang banyak ditemukan di Timur Tengah, khususnya di Arab. Nah, para ulama menafsirkan zaman dulu At-Tin dan Az-Zaitun itu banyak sekali tumbuh di Baitul Maqdis, di daerah Baitul Maqdis, sekitar Baitul Maqdis atau di daerah Palestina.
yang mana di sana diutus, diutus yaitu Nabi Isa alaihi salam. Lalu kalau mau dibedah lagi dengan tafsiran-tafsiran mengapa Allah memilih buah tin dan buah zaitun, kalau zaman sekarang yang penelitiannya sudah sangat modern, itu ditemukan bahwa buah tin dan buah zaitun ini khasiatnya sangat luar biasa, banyak sekali. Yang paling puncak atau paling spesial, ada penelitian orang Jepang itu yang hanya setelah melakukan berbagai penelitian di berbagai macam buah, hanya ada di dua buah ini hormon yang sangat penting bagi tubuh, ya, ternyata hanya ada di dua buah ini. Itu kalau merujuk kepada penelitian-penelitian modern. Buah tin dan buah zaitun itu sangat banyak sekali khasiatnya. Lalu yang kedua, Allah bersumpah dengan wa turi sinin, dan demi bukit Tur yang ada di Sinin, Sinai. Jadi bukit Tur Sinai. Nah, bukit Tur Sinai ini juga merupakan tempat di mana Nabi Musa alaihissalam melakukan percakapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini merupakan tempat yang begitu agung. Mengapa? Karena di sanalah tempat berbincangnya, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah berkata kepada Musa atau mengatakan sesuatu kepada Musa taklima, ya, dengan suatu kalam di bukit Tur Sinai. Lalu yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan Allah bersumpah demi negeri yang aman ini, yaitu negeri Mekah. Negeri Mekah itu terkenal keamanannya, baik sebelum adanya Islam atau di masa jahiliyah. Kalau orang sudah masuk Mekah, maka dia akan merasa kesejahteraannya aman, karena di sana banyak sekali orang-orang berdagang dan lain sebagainya. Jadi sebelum jahiliyah aman, apalagi setelah Islam datang. Apalagi sekarang, Mekah itu sudah menjadi betul-betul Ka'batul Qusad, titik pusat dari perhatian dunia. Hampir, apalagi dengan perkembangan umat Islam yang sedemikian dahsyat, lalu teknologi yang memudahkan orang-orang untuk berjalan ke sana, melakukan perjalanan, akhirnya Mekah itu betul-betul menjadi negeri yang penuh dengan berkah, baik secara ruhani maupun secara jasmani. Fisiknya, materinya juga orang-orang Mekah hampir tidak ada yang miskin, karena betul-betul aman. Itu wahadzal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini. Dari ketiga ini, ya, Allah bersumpah dengan tiga tempat yang mulia. Yang pertama, tempat di mana diutusnya Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injilnya. Yang kedua, tempat di mana diutusnya Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Tauratnya. Dan juga yang ketiga, di Mekah Al-Mukarramah, di mana diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Qur'annya. Di tiga tempat ini yang mulia. Untuk mengabarkan apa? Nah, ini mengabarkan laqad khalaqna, sungguh telah kami ciptakan, khalaqna al-insana, manusia itu, fi ahsani, di dalam bentuk yang paling baik, takwim. Ahsani takwim itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, di sini Allah menegaskan bahwasanya manusia itu merupakan hasil karya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling baik. Lalu kadang ada orang-orang yang bertanya, lah bagaimana kalau kita menemukan ada manusia yang lahir qadarullah sudah memiliki cacat tubuh, tidak sempurna, apakah itu juga menandakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Nah, ternyata dalam tafsir itu
takwim, ahsani takwim itu adalah sebaik-baik penciptaan sesuai dengan garis Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kaidah teologis atau keimanan, keyakinan bahwasanya Allah itu ketika menciptakan sesuatu ada sebab, ada akibatnya. Pasti ada hubungannya. Ketika menciptakan A karena B. Jadi ketika Allah sudah menciptakan sesuatu dengan bentuk yang sedemikian rupa, bisa jadi berbeda antara satu dan lainnya, itu karena ada sebab-sebab ya yang menimbulkan akibat selanjutnya. Ya, yang itu pasti adalah sesuatu yang baik. Ya, takdir yang disiapkan oleh Allah untuk memberikan hikmah kepada orang-orang tersebut. Tapi yang jelas itu adalah ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan. Mau yang mungkin yang paling mudah berbeda warna kulit, ternyata orang-orang dengan warna-warna kulit tertentu itu ketika ada penelitian itu menyesuaikan dengan kebanyakan atau mayoritas mereka tinggal di daerah mana. Jadi ada orang di daerah Yaman, Sudan itu yang kulitnya betul-betul bukan hitam lagi tetapi sudah ungu. Tetapi ketika mereka akhirnya bekerja di bawah suhu 45 sampai 50 derajat, mereka masih bisa enjoy untuk bekerja. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki kulit seperti itu, ya kulitnya coklat atau cenderung putih, itu sudah sangat tidak kuat. Nah, itu salah satu dari hikmah ahsani takwim, itu semuanya ada hikmahnya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia, radadnahu asfala safilin, ke tempat yang asfal. Asfal itu artinya kalau dalam surah Al-Munafiqun itu Allah mengancam orang-orang munafik itu nanti akan dimasukkan fiddarkil asfali minan nar. Jadi di keraknya neraka paling bawah itu tempatnya orang-orang munafik. Nah, asfal itu artinya yang paling rendah, paling bawah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Setelah diciptakan dengan kesempurnaan dengan berbagai bentuk itu, ya, Allah juga menjamin bahwasanya Allah akan mengembalikan mereka asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Ada dua penafsiran. Yang pertama adalah Allah akan kembalikan fungsi-fungsi tubuh manusia itu ketika sudah sepuh, ketika sudah menuju usia senjanya, maka banyak fungsi yang tidak tepat sudah berkurang. Itu manusia secara alamiah akan memiliki kekurangan itu. Atau yang kedua, dan ini yang paling banyak ulama menafsirkan adalah asfala safilin itu adalah neraka jahanam. Jadi ini kepastian dari Allah akan dikembalikan kepada neraka jahanam. Tapi ada kelanjutannya, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan juga mengerjakan amalan soleh, amal-amal soleh, falahum ajrun, maka bagi mereka ajrun, balasan, ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Nah, kalau melihat penafsiran yang pertama di mana radadnahu asfala safilin itu adalah dikembalikan kepada penuaan secara fisik, ya, itu para ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang sudah terbiasa melakukan suatu amal soleh, ya, ketika tubuhnya sehat, tubuhnya normal, atau di masa mudanya melakukan banyak sekali ketaatan, lalu ketika tubuhnya sudah menua, lalu tidak bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang serupa, maka tetap mendapatkan ajrun ghairu mamnun, tetap dihitung pahalanya tanpa putus. Jadi biasanya orang tahajud,
qadarullah karena kondisi kesehatan dan lain sebagainya terus tidak bisa sholat tahajud, maka tetap umurnya itu dihitung dia sholat tahajud. Biasanya ke masjid, rajin ke masjid, qadarullah di masa tuanya terhalang untuk bisa pergi ke masjid, maka setiap nafasnya, setiap harinya tetap dihitung pergi ke masjid. Nah, ini tafsiran yang pertama, bahwasanya ketika sudah melakukan amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Yang kedua adalah yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka pahalanya adalah surga ghairu mamnun, yang mana khalidina fiha abada. Kalau kita sudah masuk surga, insya Allah, maka kita tidak akan pernah keluar daripadanya. Maka ini nikmat yang luar biasa bagi seorang yang beriman, seorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Dan kalau sudah masuk ke surga, maka tidak akan terputus kenikmatan-kenikmatan itu. Fama yukadzibuka ba'du bidzin, maka apa yang menyebabkan mereka yukadzibuka ba'du bidzin, mereka mendustakanmu wahai Muhammad tentang apa? Ba'du bidzin, tentang hari pembalasan setelah itu. Jadi rugi sekali orang-orang yang mendustakan akan adanya hari pembalasan. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya, bi ahkamil hakimin, seadil-adilnya hakim itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menjadi penegasan bagi kita, bentuk optimisme. Ya, kalau sekarang kita melihat, menyaksikan berita hukum di dunia ini banyak sekali yang tidak adil, ya. Walaupun mungkin bukan kita yang merasakan langsung, tapi melihat di televisi, melihat pemberitaan itu sudah kacau, ya, carut marut dengan sistem-sistem sedemikian rupa, hukum tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi kita masih punya optimisme, kita masih punya harapan bahwasanya bagaimanapun yang terjadi di dunia, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah seadil-adilnya hakim. Jadi insya Allah kita tetap akan mendapatkan penghakiman dari Allah, dan apa yang kita lihat di dunia ini insya Allah nanti akan terbuka di akhirat dengan seadil-adilnya. Semoga kita termasuk alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan melakukan amal-amal soleh untuk membuktikan keimanan itu, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang diterjunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.